Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cutia Ramadanti, NPM 09206x31 dari kelas 2A Keperawatan Program Studi S1 Keperawatan Stikes Indonesia Maju. Di sini, saya akan sedikit mereview materi yang sudah dibahas sebelumnya oleh dosen pengampu saya, Dr. Sobar Darmaja, SPSI MKM, mata kuliah Psikologi Kesehatan, yaitu tentang emosi manusia. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Masih dengan emosi yang baik atau sedang dalam emosi yang tak menentu? Kadang emosi yang tak menentu ini membuat kita bingung ya. Jika sedang dalam emosi yang baik, namun rasanya hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Jika sedang dalam emosi yang buruk, dapat membuat kita mudah marah hanya karena masalah sepele. Berbicara tentang emosi nih, tentunya kebanyakan orang pasti mengira bahwa emosi itu adalah suatu perilaku negatif ataupun tindakan marah yang muncul dari seseorang, meskipun pengertian tersebut memiliki arti yang keliru. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan emosi manusia? Yuk, mari kita bahas. Menurut William James 1995, emosi manusia yaitu kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Menurut Crow 1962, emosi manusia yaitu suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Sedangkan menurut Alaluddin Rahmat 1994, emosi manusia yaitu memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa emosi, hidup ini kering dan gersang, bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tapi tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, dan situasi sekitar kita. Nah, pada hakikatnya, emosi ini merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Hal itu wajar, karena emosi ini merupakan reaksi alamiah manusia terhadap berbagai kondisi yang nyata. Maka, sejatinya tidak ada emosi yang baik ataupun emosi yang buruk. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia jika tanpa hal tersebut. Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya manusia memiliki emosi dan rasa. Hal ini dikarenakan ekspresi emosi dapat menghilangkan stres. Semakin pandai seseorang mengungkapkan perasaannya, akan semakin nyaman pula perasaan seseorang itu. Bahkan, emosi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu emosi yang positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah respon yang timbul akibat adanya stimulus atau rangsangan dalam konteks hal yang positif. Misalnya, memperoleh kemenangan dari lomba ilmiah sehingga memunculkan emosi senang atau gembira. Sedangkan emosi negatif merupakan respon yang timbul karena rangsangan atau rangsangan dalam konteks hal negatif seperti marah, benci, dan jijik. Maka dari itu, orang yang telah mengalaminya cenderung tingkah lakunya tidak terkendali. Menurut Watson, bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia memiliki 3 emosi dasar, yaitu yang pertama fear. Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan. Yang kedua itu ada rage. Emosi ini kelak akan berkembang menjadi marah. Yang ketiga itu ada love. Emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati. Adapun 4 fungsi emosi menurut Coleman dan Hammond 1974. Yang pertama yaitu energizer atau pembangkit energi. Artinya, ketika seseorang merasakan emosi, maka tubuhnya akan tergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Dalam hal ini, emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Contohnya, ketika kita takut, maka kita akan berteriak atau lari. Nah, yang kedua itu ada messenger atau pembawa informasi. Fungsi ini lebih mengarah pada komunikasi intrapersonal. Maksudnya,
Ketika emosi itu kita rasakan pada diri kita, maka secara tidak langsung kita menyadari apa yang sedang terjadi pada diri kita atau stimulus apa yang kita dapat dari lingkungan. Seperti ketika kita sedang merasa bahagia, berarti kita sedang memperoleh sesuatu yang kita senangi atau dapat terhindar dari sesuatu yang kita benci. Nah, yang ketiga itu ada pembawa pesan. Dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal, dalam berkomunikasi pasti memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan. Seperti ketika kita sedang bercerita dengan sahabat kita, dalam cerita itu terdapat cerita sedih yang membuat kita menangis, bahkan sahabat kita atau pendengar kita komunikan juga turut menangis. Nah, yang keempat itu information research atau sumber informasi. Seperti sumber informasi keberhasilan. Keberhasilan kita dalam mencapai sesuatu dapat kita ekspresikan dengan rasa senang atau gembira. Sedangkan kegagalan dapat kita ungkapkan dengan kesedihan. Contohnya, ketika kita melihat hasil kelulusan belajar, ketika kita dinyatakan lulus, maka kita akan bersorak gembira. Namun, jika sebaliknya, maka kita akan meneteskan air mata. Berdasarkan uraian tersebut, fungsi emosi tidak hanya berpengaruh kepada diri kita saja, akan tetapi juga dapat berpengaruh terhadap diri orang lain. Begitupun sebaliknya, kita juga dapat merasakan emosi dari orang lain. Selanjutnya, teori-teori tentang emosi. Yang pertama yaitu ada teori emosi dua faktor Schachter-Singer, yaitu di mana reaksi fisiologis seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi yang timbul akan menyenangkan. Tetapi, bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul adalah rasa takut. Jadi, pada teori ini akan membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakannya. Nah, yang kedua itu ada teori emosi James Lange, yaitu di mana emosi terjadi setelah terjadinya reaksi psikologi. Jadi, seperti kita takut karena kita lari setelah melihat ular. Maksudnya gimana sih? Jadi, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar. Contoh, orang tertawa bukan karena senang, tapi senang karena tertawa. Yang ketiga itu teori emergensi Kennan, yang dimana emosi sebagai pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologi, jantung berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Jadi, reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat. Adapun perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa, berkembang ke tingkat yang paling rumit. Contohnya, ketika anak kecil marah berbeda dengan orang dewasa. Respon emosional melalui 4 jalur. Yang pertama itu stimulus, yang mendorong reaksi. Yang kedua itu perasaan, pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas. Yang ketiga itu respon-respon internal atau respon tubuh. Yang keempat itu pola-pola tingkah laku, tindakan yang dilakukan. Nah, perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Seperti seorang bayi untuk bisa tertawa memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Seperti contoh ilustrasi seorang bayi hingga dewasa. Ketika bayi baru lahir, bayi akan menangis. Ketika usia 3 bulan akan muncul rasa senang dan gembira. Ketika usia 5 bulan akan muncul rasa marah dan benci. Ketika usia 7 bulan akan muncul perasaan takut. Dan semakin besar, kemudian untuk belajar. Perkembangan emosinya pun semakin rumit, ditentukan oleh proses belajar dan kematangan pada saat dewasa. Selanjutnya, gangguan emosional. Yang pertama yaitu teori lingkungan Russell 1953. Penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Contohnya, anak menangis karena diolok-olok. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis, atau bisa diartikan seperti pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik, kata-kata tajam bisa menyebabkan nyeri psikologis. Dan tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebabnya ditiadakan terlebih dahulu. Tetapi,
Teori ini mengabaikan aspek dari individunya, reaksi emosional yang kuat, yang memiliki perbedaan dengan individu lain. Yang kedua yaitu ada teori afektif, di mana perasaan bawah sadar seseorang menentukan emosinya seperti perasaan takut, benci, senang yang terus ditekan ke dalam alam bawah sadarnya. Dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar atau tampil ke permukaan. Masalah emosional akan hilang apabila emosinya diungkapkan ke dalam kesadaran dan individu menyadari bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengetahuinya atau tanpa disadarinya. Nah, yang ketiga itu ada menurut Albert Ellis 1962. Masalah timbul bukan karena disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, tapi melainkan oleh karena pendapat yang salah dan irasional, disadari atau tidak disadari. Ada beberapa cara untuk mengatasi keseimbangan emosi, yaitu dengan cara yang pertama, mengidentifikasi ide-ide pada si anak. Yang kedua, menggunakan logika yang ketat. Yang ketiga, kemudian diperhatikan dan diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut. Yang keempat itu kemudian si anak didorong untuk berperilaku berlainan menurut sudut pandang yang baru tersebut. Biasanya yang bikin tegang dan bermasalah itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, untuk memperbaiki emosi meliputi 3 langkah. 1. Memperlihatkan kepada si anak anggapan-anggapan yang salah. Yang kedua, menunjukkan lewat nalar. Yang ketiga, dinasehati dengan sikap yang kerjasama. Emosi itu bermacam-macam, diantaranya yaitu takut. Rasa takut mempunyai nilai positif dan negatif, terbentuk dari sejak kecil. Bahkan, orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada ketakutan-ketakutan yang mereka alami sejak anak-anak. Di dalamnya terdapat adanya perasaan panik, fobia, ngeri, sedih, waspada, tidak tenang, was-was, gugup, takut, dan cemas. Untuk mengatasi rasa takut tersebut, bisa diatasi dengan cara ciptakan suasana kekeluargaan, berilah penghargaan, tanamkan kewajiban sosial yang perlu ditaati, tumbuhkan kepercayaan dan keberanian. Nah, yang kedua itu ada marah. Biasanya pada anak kecil jika mereka marah, mereka akan menjatuhkan dirinya di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar si anak, diarahkan ke dalam diri atau keluar dirinya. Nah, yang ketiga itu ada cinta. Apa itu cinta? Menurut buku The Art of Loving, Erich Fromm 1983, cinta itu sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan. Akan tetapi, di atas itu semua ada kebutuhan biologis. Teori cinta dari Sternberg, 3 komponen cinta. Yang pertama itu intimate, elemen emosi seperti saling terbuka, hubungan yang hangat dan percaya. Yang kedua itu passion, elemen motivasi didasari dorongan dari dalam, mengubah rangsangan fisiologis ke keinginan seksual. Yang ketiga itu komitmen, elemen kognitif yaitu keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Orang cenderung untuk memilih partner yang seperti diri mereka. Nah, yang keempat itu ada malu. Dengan adanya perasaan seperti hancur, lebur, adanya aib, hina, kesal hati, malu hati, bersalah, dan sesal. Nah, yang kelima itu jengkel. Memiliki perasaan di dalamnya seperti perasaan mau muntah, tidak suka, benci, mual, jijik, hina, dan muak. Nah, yang keenam itu ada terkejut. Dengan adanya perasaan seperti terpana, takjub, terkesiap di dalamnya. Nah, yang ketujuh itu kenikmatan. Dengan perasaan seperti keinginan luar biasa, rasa puas, rasa terpenuhi, rasa terpesona, terhibur, gembira, bangga, puas, riang, bahagia, ringan, dan senang. Nah, yang kedelapan itu ada kesedihan. Dengan adanya perasaan seperti depresi, ditolak, kesepian, melankolis, muram, dan pedih. Walaupun begitu, percayalah, tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja. Karena kita masih boleh kok untuk merasakan sedih, marah, takut, dan bahagia. Sebab itu adalah hal-hal yang manusiawi dan wajar untuk kita alami. Ingat, asalkan yang kita rasakan itu tetap dengan porsinya dan tidak terjadi secara berlebihan. Kesimpulannya yaitu,
Emosi adalah suatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan reaksi atau sebuah tindakan perubahan dalam sebuah rentang waktu dari suatu hal yang dialaminya. Jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan membuat janji ketika sedang senang. Ali bin Abi Thalib. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.